إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah Isya dan Tarawih Masjid Al-Hidayah Serdang Kemayoran. Ketika istana mendapatkan calon pejabat tinggi, biasanya tidak langsung dilantik, dibawa dulu ke istana untuk diadakan uji kelayakan, uji kepantasan, atau disebut dengan fit improper test. Kalau Senayan mengatakan tidak pantas, DPR mengatakan tidak layak, calon tadi urung dilantik, maka terpaksalah RI 1 mencari calon yang baru. Itu peraturan yang berlaku di Republik tercinta ini. Berangkat dari contoh, sekarang kita tanyakan diri kita masing-masing, kita jawab dalam hati, dari lubuk hati yang paling jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sudahkah layak kita disebut orang beriman? Sudahkah pantas kita menyandang predikat orang mukmin? Sudahkah kita menguji melalui uji kelayakan, uji kepantasan, fit improper test? Ini pertanyaan yang mendasar yang perlu kita jawab dari lubuk hati yang paling dalam dengan sejujur-jujurnya. Kalau demikian, apa uji kepantasan sebagai seorang mukmin? Apa uji kelayakannya? Seperti apa fit improper testnya? Kita buka Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Di situ Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin, tidak juga layak bagi wanita mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa akan ada pilihan lain bagi diri mereka. Nah, di sini dijelaskan uji kelayakannya adalah, uji kepantasannya adalah seberapa nurut kita kepada aturan Allah dan Rasul, seberapa manut kita mengikuti ketetapan Allah dan Rasul. Kalau kita mengaku mukmin, di KTP kita Islam, tapi masih ngeyel dengan ketetapan Allah dan Rasul, masih tidak mau nurut kepada ketetapan Allah dan Rasul, maka kita tidak layak disebut orang beriman. Tidak pantas kita menyandang predikat orang mukmin. Ingat saudara-saudara, yang dipanggil untuk puasa bukan orang Islam. Walaupun kita ngaku orang Islam, ternyata yang dipanggil untuk puasa bukan orang Islam. Lalu siapa yang dipanggil berpuasa? Yang dipanggil berpuasa adalah orang yang beriman.
Ayatnya jelas, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Al-Ahzab surah 33 ayat 36 tadi, latar belakang kronologis asbabun nuzulnya berkenaan dengan sahabiat jalil yang bernama Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Zainab binti Jahsy adalah seorang putri bangsawan Quraisy, kalangan nigrat, berdarah biru bahasa kitanya. Lalu kemudian dijodohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah mantan budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusiawi. Kita pun mikir 7 kali putri kita dijodohkan dengan seorang mantan budak. Apalagi kita seorang yang ningrat seperti Zainab binti Jahsy. Tapi karena yang melamar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Zainab binti Jahsy keberatan, maka turunlah teguran keras dari Allah. Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Tidak pantas bagi laki-laki mukmin, tidak layak bagi wanita mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa akan ada pilihan lain bagi mereka. Karena itu sama saja dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini ditutup oleh Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang lebih serius kita tanyakan diri kita, seberapa nurut kita kepada ketetapan Allah dan Rasulnya, seberapa manut kita kepada syariat Allah dan Rasulnya, yang pada hari ini kita diuji. Siapa yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, itu akan dibuli, dikatakan Islam Arab, dikatakan kadal gurun, dikatakan radikal, dikatakan intoleran, macam-macam. Masih tetapkah kita atau mulai goyang? Nah, ini tergantung seberapa istiqamahnya kita kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Timbul pertanyaan, siapa sih sebenarnya Zaid bin Harithah? Kok bisa-bisanya Rasulullah menjodohkan dengan Zainab binti Jahsy? Kalau kita berkenalan dengan Zaid bin Harithah, seorang sahabat yang mulia, betul dirinya seorang budak yang barusan dimerdekakan oleh Rasulullah, tapi ternyata jiwanya lebih merdeka daripada tubuhnya, saudara-saudara kaum muslimin. Awalnya Zaid ditemukan oleh Rasulullah di pasar budak. Beliau dibeli oleh Rasulullah, dibawa pulang, diterpa, ditarbiyah, ditanamkanlah benih-benih tauhid. Tadinya Zaid masih musyrik, mengikuti ayah bundanya. Lalu kemudian Harithah, ayahanda tercinta, sudah lama berpisah dengan Zaid. Maka timbullah rindu dendam. Maklum, anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang. Itu istilah orang barat, ya. Bukan anak tiri, anak kandung. Ada orang barat di sini? Ada. Siapapun akan merasakan rindu dendam kepada anaknya. Maka Harithah hilir mudik mencari putranya Zaid. Di mana Zaid? Di mana Zaid? Maka
bocorlah ke telinganya, dapatlah informasi Zaid ada di Makkah di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secepatnya Harithah meluncur ke Makkah membawa setumpuk uang untuk menebus Zaid. Dicari di mana alamat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemukan, langsung ditemui rumahnya. Qadarullah ketika itu Zaid sedang aktif mengikuti kajian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh ayahnya memanggil, Zaid, ayo kita pulang nak, kita pulang kampung, ini ayah sudah sediakan uang untuk menebusmu. Seorang budak yang diidamkan oleh seorang budak hanya kemerdekaan, karena budak itu lebih marginal, lebih rendah daripada pembantu. Pembantu rumah tangga disuruh-suruh tapi ada gaji setiap bulan. Tapi kalau budak disuruh-suruh nggak ada gajinya, nggak ada honornya, dan diperjualbelikan. Maka tidak ada yang lebih disukai oleh seorang budak kecuali merdeka. Sekarang sudah datang ayahanda tercinta membawa uang untuk memerdekakan. Seharusnya Zaid berbesar hati. Tapi kita dipanggil oleh ayahnya, Zaid, ayo kita pulang. Zaid melihat tapi tidak beranjak dari tempat duduknya, tetap tekun mendengarkan wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Rasulullah memberikan kajian, barulah Zaid berdiri dan menemui ayahnya. Ada apa ayah? Kita pulang nak, kita ngumpul lagi dengan keluarga. Ayah sudah bawa setumpuk uang untuk memerdekakanmu. Apa kata Zaid? Ternyata Zaid menggelengkan kepala. Tidak ayah, Zaid biarlah tetap menjadi budak asalkan tidak berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini yang kita katakan tadi. Memang Zaid seorang budak, tapi hatinya jauh lebih merdeka, tidak tergiur dengan dimerdekakan, tidak tergiur dengan falas dan fulus, dolar dan rupiah, kursi jabatan. Tidak sama dengan Zaid bin Harithah pada hari ini. Akidahnya bisa dibeli dengan falas dan fulus, tauhidnya bisa dijual dengan dolar dan rupiah, bahkan bisa ditebus dengan kursi jabatan. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Tidak demikian dengan Zaid bin Harithah. Inilah Zaid bin Harithah ini. Itulah sebabnya Rasulullah tidak pikir panjang. Ternyata Harithah tidak putus asa sampai di sini. Harithah langsung menemui Rasulullah empat mata. Muhammad, perintahkan Zaid untuk pulang. Berapa yang kau minta? Saya tebus. Muncullah kesombongan Harithah. Dikira segala sesuatu selesai dengan uang. Ternyata tidak, saudara-saudara. Zaid dipanggil, sini nak. Datanglah Zaid. Nih, orang tuamu sudah datang. Sekarang kamu boleh pilih. Mau pulang ikut orang tuamu, pintu terbuka lebar, silahkan. Tidak usah ditebus. Mau ikut tetap bersamaku, juga silahkan. Pilih mana. Zaid bin Harithah tidak bergeming. Biarlah tetap sebagai seorang budak asalkan tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian amanunya Zaid bin Harithah. Demikian berimannya Zaid bin Harithah. Demikian fit and proper test yang dilalui oleh Zaid bin Harithah. Sekarang Rasulullah memang sudah tiada. Yang tinggal hanya sunnahnya, ajarannya. Bagaimana kita mempertahankan sunnah Rasul? Sudahkah seperti Zaid bin Harithah? Kadang-kadang sunnah Rasul yang paling ringan, ini ringan, enteng. Gara-gara dikatakan kayak kambing, secepatnya mencukur jenggotnya. Gara-gara dikatakan teroris, dituduh radikal intoleran, secepatnya mencukur jenggotnya. Tidak sayang berpisah dengan sunnah Rasulullah. Malah ini yang paling ringan, yang paling enteng. Memang sulit ditemukan figur seperti Zaid bin Harithah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Dari dulu
Sampai sekarang banyak saja godaan-godaan untuk keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang yang istiqomah mempertahankannya, maka sampai hari ini sunnah Rasul itu masih kita terima. Suatu kali ada orang yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi pada masa seorang tabi'in terkemuka, seorang ulama fiqih di Madinah. Dia melihat ada orang yang melakukan solat sunnah sebelum subuh lebih 2 rakaat, lebih daripada 2 rakaat. Rukuknya lama, sujudnya lama, i'tidalnya lama. Lalu ditanya oleh seorang alim yang berada di kota Madinah ini, salat apa tadi? Ya salat sunnah. Salat sunnah sebelum subuh hanya 2 rakaat, kenapa kau buat lebih? Dengan enteng dia menjawab, wahai Tuan Imam, nama beliau adalah Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan mengadab saya lantaran saya solat? Saya tadi solat loh, bukan berjudi. Saya tadi solat loh, bukan mabok. Apakah Allah akan mengadabku lantaran aku solat? Agak tinggi gasnya seorang penanya ini. Imam Sa'id bin Musayyib, seorang ulama fiqih terkemuka di Madinah ketika itu, mengatakan, tidak. Allah tidak akan mengadabmu lantaran kamu melaksanakan salat, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan mengadabmu lantaran kamu telah menyelisihi sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah qabliyah subuh itu hanya 2 rakaat, tidak lebih. Kenapa kau lakukan lebih daripada 2 rakaat? Ini contoh bagaimana seorang ulama besar menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah sudah pergi, tapi peninggalannya wajib kita jaga. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, masih di kota Madinah, pada masa Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, ada yang bertanya kepada Imam Malik, Tuan Imam, saya mau berangkat haji, berangkat umrah. Wah, bagus. Dari mana saya mau mulai ihram? Ya dari miqat. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kita Madinah ini, miqat kita Dzul Hulaifah, yang sekarang lebih populer dengan Bir Ali. Tuan Imam, apalagi? Bagaimana kalau saya mulai dari Masjidin Nabawi, hitung-hitung soan ke kubur Nabi? Jangan, kata Imam Malik. Kenapa jangan ya Tuan Imam? Karena saya takut kau nanti tertimpa fitnah. Orang ini ngeyel lagi. Fitnah apa yang menimpa saya? Kan lebih baik saya mundur ke belakang, talbiyahnya lebih banyak saya baca, kan lebih baik, kan lebih baik. Jadi ternyata kan lebih baik ini sudah sejak dulu. Lalu Imam Malik bin Anas membacakan An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya bahwa mereka akan tertimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah apa yang lebih besar menurutmu daripada engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah memerintahkan ihram itu mulai dari miqat. Miqatnya Madinah adalah Dzul Hulaifah. Lalu kau mundur beberapa mil ke belakang. Dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, fitnah yang dimaksud adalah fitnah kemusyrikan, fitnah kemunafikan, dan fitnah kebid'ahan. Au azabun alim, atau azab yang pedih. Azab yang pedih itu case-nya memang di dalam neraka, tapi perskotnya dikirim oleh Allah ke dunia berupa bencana demi bencana. Nah, jadi
Kalau ditanyakan kenapa di tanahku terjadi bencana, tidak nyambung lagi kalau kita tanyakan ke rumput yang bergoyang. Jawabannya adalah karena anak bangsa ini sudah banyak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan keimanan mereka hanya sebatas kata-kata saja. Ketakwaan mereka, jangan ketakwaan, keimanan mereka belum teruji kelayakannya, belum teruji kepantasannya, sehingga sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang mereka tinggalkan. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung Ramadan belum terlalu jauh, ya, baru 15 ya, 16 ya. Ya, berapa belas? 17 ya. Baru 17 hari. Sebentar lagi. Makin lama makin habis saja ini. Nah, kita introspeksi keimanan kita. Kita tinjau ulang sudah berapa menurut kita kepada syariat Allah, sudah berapa manut kepada syariat Allah. Ya. Apalagi sekarang di tengah-tengah ujian. Tadi kita sampaikan orang yang masih istiqamah di atas syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu semakin dipojokkan. Islam Arab kadal gurun. Kita punya Islam yang asli. Apa itu? Islam Nusantara. Tidak usah repot berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, cukup berdasarkan kearifan lokal. Ini godaan-godaan bagi kita. Mari kita kembali, biarlah kita dikatakan Islam Arab, biarlah kita dikatakan gadal gurun, yang penting kita tetap istiqamah di atas syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.